Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Project Quality Management. Nama kelompok 1. Nurul Aini, 2. Nurul Zilvia Nurgaidah, 3. Rahma Meliana Romadhani, 4. Rifki Syahrul Ilhami, 5. Siti Nurul Badriah. Kami dari Prodi Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Manajemen kualitas proyek. Manajemen kualitas proyek mencakup proses dan kegiatan organisasi yang menentukan kebijakan mutu, tujuan, dan tanggung jawab, sehingga proyek akan memenuhi kebutuhan yang semula dilakukan. Manajemen kualitas proyek menggunakan kebijakan dan prosedur untuk diterapkan dalam konteks proyek, sistem manajemen mutu organisasi, dan jika sesuai mendukung perbaikan proses yang berkelanjutan kegiatan yang dilakukan atas nama organisasi pelaksana. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan kualitas dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang serius untuk salah satu atau semua pemangku kepentingan proyek. Sebagai contoh, memenuhi persyaratan pelanggan dengan bekerja terlalu keras, tim proyek dapat mengakibatkan penurunan keuntungan dan peningkatan resiko proyek, pengurangan karyawan, kesalahan atau pengerjaan ulang. Memenuhi tujuan jadwal proyek dengan terburu-buru, inspeksi kualitas yang direncanakan dapat mengakibatkan tidak terdeteksi kesalahan, penurunan keuntungan, dan peningkatan resiko pasca implementasi. Meskipun tingkat kualitas yang gagal untuk memenuhi persyaratan kualitas selalu menjadi masalah, namun tingkat kualitas yang rendah tidak menjadi masalah. Sebagai contoh, jika produk perangkat lunak tingkat rendah memiliki beberapa fitur terbatas yang sesuai berkualitas tinggi seperti tidak ada cacat yang jelas. Dalam contoh ini, produk akan sesuai untuk tujuan penggunaan umumnya. Jika produk perangkat lunak bermutu tinggi namun memiliki fitur kualitas yang rendah seperti banyak cacat, dokumentasi pengguna yang tidak terorganisir dengan baik, intinya rangkaian fitur bermutu tinggi akan terbukti tidak efektif dan tidak efisien karena kualitasnya yang terlalu rendah. Tim manajemen proyek harus menentukan tingkat akurasi dan presisi yang sesuai untuk digunakan di rencana manajemen kualitas. Presisi adalah ukuran ketetapan. Misalnya, besaran untuk setiap kenaikan pada garis bilangan pengukuran adalah interval yang menentukan ketepatan pengukuran. Semakin besar jumlah kenaikan, semakin besar presisi. Akurasi adalah penilaian atas kebenaran. Misalnya, jika nilai terukur dari suatu item sangat mendekati nilai kebenarannya dari karakteristik yang diukur, ukuran tersebut lebih akurat. Pengukuran yang tepat belum tentu pengukuran yang akurat, dan pengukuran yang akurat belum tentu pengukuran yang tepat. Pendekatan dasar untuk manajemen kualitas proyek seperti yang dijelaskan di bagian ini dimaksud agar kompatibel dengan standar kualitas organisasi internasional untuk standarisasi. Setiap proyek harus memiliki kualitas rencana manajemen. Tim proyek harus mengikuti rencana manajemen mutu dan harus memiliki data untuk didemonstrasikan sesuai dengan rencana. Perencanaan kualitas harus dilakukan secara paralel.
dengan proses perencanaan lainnya, semisal diusulkan perusahaan hasil kerja untuk memenuhi standar kualitas yang teridentifikasi, mungkin memerlukan penyesuaian biaya atau jadwal dan analisis resiko rinci dari dampak terhadap rencana. Teknik perencanaan kualitas yang dibahas di sini adalah paling sering digunakan pada proyek. Ada banyak orang lain yang mungkin berguna pada proyek tertentu atau di beberapa area aplikasi. Manajemen kualitas rencana. Input rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek digunakan untuk mengembangkan rencana manajemen mutu. Informasi yang digunakan untuk mengembangkan rencana manajemen mutu meliputi, tetapi tidak terbatas pada, garis dasar cakupan garis dasar ruang lingkup meliputi pernyataan lingkup proyek. Pernyataan ruang lingkup proyek berisi deskripsi proyek, jurusan kiriman proyek, dan kriteria penerimaan. Cakupan produk sering sekali berisi detail masalah teknis dan masalah lain yang dapat mempengaruhi perencanaan kualitas dan yang seharusnya diidentifikasi sebagai hasil dari proses perencanaan dalam manajemen lingkup proyek. Definisi kriteria penerimaan dapat secara signifikan meningkatkan atau menurunkan biaya kualitas, dan oleh karena itu proyek biaya memenuhi semua kriteria penerimaan yang dimiliki oleh kebutuhan sponsor atau pelanggan telah bertemu. Word breakdown struktur atau struktur rincian kerja. WBS mengidentifikasi kiriman dan paket pekerjaan digunakan untuk mengukur kriteria proyek. Kamus WBS. Kamus WBS memberikan informasi rinci untuk elemen WBS. Jadwalkan baseline. Garis dasar jadwal mendokumentasikan ukuran kinerja jadwal yang diterima, termasuk tanggal mulai dan selesai. Garis dasar biaya. Garis dasar biaya mendokumentasikan interval waktu yang diterima yang digunakan untuk mengukur biaya kinerja. Rencana pengelolaan lainnya. Rencana-rencana ini berkontribusi pada kualitas proyek secara keseluruhan dan mungkin menjadi sorotan area yang dapat ditindaklanjuti terkait dengan kualitas proyek. Daftar pemangku kepentingan. Stakeholder mendaftarkan bantuan dalam mengidentifikasi stakeholder yang memiliki minat tertentu atau berdampak pada kualitas. Daftar risiko. Daftar risiko berisi informasi tentang ancaman dan peluang yang mungkin terjadi, persyaratan kualitas dampak. Dokumentasi persyaratan. Dokumentasi persyaratan menangkap persyaratan yang harus dimiliki proyek memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Faktor lingkungan perusahaan. Faktor lingkungan perusahaan yang mempengaruhi manajemen kualitas rencana proses termasuk, tetapi tidak terbatas pada peraturan pada pemerintahan dan lain-lain. Aset proses organisasi. Aset proses organisasi yang mempengaruhi manajemen kualitas rencana proses termasuk, tetapi tidak terbatas pada database, histori, dan lain-lain. Manajemen kualitas rencana, alat dan teknik. Alat analisis biaya manfaat. Manfaat utama dari memenuhi persyaratan kualitas termasuk lebih sedikit pengerjaan ulang, produktivitas lebih tinggi, biaya lebih rendah, meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan, dan meningkatkan profitabilitas. Biaya kualitas. Biaya kualitas mencakup semua biaya yang dikeluarkan selama masa kecil produk oleh investasi untuk mencegah ketidaksesuaian persyaratan. 7 alat kualitas dasar. 7 alat kualitas dasar juga dikenal di industri digunakan dalam konteks PDCA.
siklus untuk menyelesaikan masalah terkait kualitas. 7 alat kualitas dasar adalah diagram sebab akibat yang juga dikenal sebagai diagram tulang ikan atau diagram istiwa, diagram alir yang juga disebut sebagai peta proses karena menampilkan urutan langkah dan kemungkinan percabangan yang ada untuk proses yang mengubah satu atau lebih masukan menjadi satu atau lebih keluaran. Lembar cek yang juga dikenal sebagai lembar penghitungan dan dapat digunakan sebagai daftar periksa saat menggunakan tes data. Diagram Pareto ada sebagai bentuk khusus dari diagram batang vertikal dan digunakan untuk mengidentifikasi beberapa sumber penting yang bertanggung jawab menyebabkan sebagian besar efek masalah. Histogram merupakan bentuk khusus dari diagram batang yang digunakan untuk menggambar tendensi sentral, dispersi, dan bentuk distribusi statistik. Bagian kendali digunakan untuk menentukan apakah suatu proses stabil atau memiliki kinerja yang dapat diprediksi. Pembandingan melibatkan membandingkan praktik proyek aktual atau yang direncanakan dengan proyek-proyek serupa untuk diidentifikasi praktek terbaik, menghasilkan ide untuk perbaikan, dan memberikan dasar untuk mengukur kinerja. Desain eksperimen adalah metode statistik untuk mengidentifikasi faktor mana yang dapat mempengaruhi variabel tertentu dari produk atau proses yang sedang dikembangkan atau dalam produksi. DOI juga digunakan untuk mengurangi sensitivitas produk kinerja ke sumber variasi yang disebabkan oleh perbedaan lingkungan atau manufaktur. Satu aspek penting teknik ini adalah menyediakan kerangka kerja statistik untuk secara sistematis mengubah semua faktor penting, daripada mengubah faktor satu persatu. Analisis data eksperimen harus memberikan hasil yang optimal, kondisi produk atau proses, soroti faktor-faktor yang mempengaruhi hasil, dan ungkapan keberadaan interaksi dan sinergi antar faktor. Pengambilan sampel statistik. Pengambilan sampel statistik melibatkan pemilihan bagian dari populasi yang diminati untuk diperiksa, misalnya memilih 10 gambar teknik secara acak dari 75. Frekuensi dan ukuran sampel harus ditentukan selama proses manajemen kualitas rencana sehingga biaya kualitas akan mencakup jumlah tes, memo, dan lain-lain. Alat perencanaan kualitas tambahan. Alat perencanaan kualitas lainnya digunakan untuk menentukan persyaratan kualitas dan kegiatan dan untuk merencanakan manajemen kualitas yang efektif kegiatan. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada brainstorming, analisis medan gaya, teknik kelompok nominal, dan alat manajemen dan kendali mutu. Rapat. Tim proyek dapat mengadakan pertemuan perencanaan untuk mengembangkan rencana manajemen mutu. Yang menghadiri pertemuan ini mungkin termasuk manajer proyek, sponsor proyek, anggota tim proyek yang dipilih, terpilih pemangku kepentingan, siapapun yang bertanggung jawab atas kegiatan manajemen kualitas proyek, yaitu kualitas rencana manajemen, melakukan penjaminan mutu atau pengendalian mutu, dan lain sesuai kebutuhan. Manajemen kualitas rencana atau output. Rencana manajemen mutu yang merupakan komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana rencana manajemen mutu kebijakan, mutu organisasi yang akan diterapkan. Ini menjelaskan rencana peningkatan proses. Rencana perbaikan proses adalah anak perusahaan atau komponen dari rencana manajemen proyek. Rencana perbaikan proses merinci langkah-langkah untuk menganalisis manajemen proyek dan pengembangan produk proses untuk mengidentifikasi aktivitas yang meningkatkan nilai. Metrik kualitas. Metrik kualitas secara khusus menggambarkan proyek atau atribut produk dan bagaimana proses kualitas kontrol akan ukur itu. Daftar periksa kualitas. Daftar periksa adalah alat terstruktur, biasanya khusus komponen, yang digunakan untuk memverifikasi bahwa serangkaian langkah yang diperlukan telah dilakukan. Pembaruan dokumen proyek. Dokumen proyek yang mungkin diperbarui termasuk, tetapi tidak terbatas pada
daftar pemangku kepentingan, matriks penugasan tanggung jawab, kamus WBS, dan WGS. Lakukan penjaminan kualitas. Perform quality assurance adalah proses mengaudit di persyaratan mutu dan hasil dari mutu pengukuran kontrol untuk memastikan bahwa standar kualitas yang sesuai dan definisi operasional digunakan. Proses jaminan kualitas. Proses jaminan kualitas menerapkan serangkaian tindakan dan proses yang direncanakan dan sistematis yang ditentukan dalam rencana manajemen kualitas proyek. 8.2.1 Lakukan penjaminan kualitas masukan. 8.2.1.1 Rencana manajemen mutu. 8.2.1.4 Pengukuran pengendalian mutu. Pengukuran pengendalian mutu adalah hasil dari aktivitas kendali mutu. Dokumen proyek dapat mempengaruhi pekerjaan jaminan kualitas dan harus dipantau dalam konteks sistem untuk manajemen konfigurasi, manajemen kualitas dan alat pengendalian. Proses perform quality assurance menggunakan alat dan teknik dari plan quality management dan proses kontrol kualitas. Matrik prioritas. Identifikasi masalah utama dan alternatif yang sesuai untuk diprioritaskan sebagai satu set keputusan untuk implementasi. Audit kualitas. Audit kualitas adalah proses terstruktur dan independen untuk menentukan apakah kegiatan proyek sesuai dengan organisasi dan kebijakan, proses dan prosedur proyek. Analisis proses. Analisis proses mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam rencana perbaikan proses untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan. Proses kualitas kontrol menggunakan serangkaian teknik dan tugas operasional untuk memverifikasi bahwa keluaran yang disampaikan akan memenuhi persyaratan. Kualitas kontrol atau input, rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek berisi rencana manajemen mutu, yaitu digunakan untuk mengontrol kualitas. Metrik kualitas. Metrik kualitas menggambarkan proyek atau atribut produk dan bagaimana mengukurnya. Daftar periksa kualitas. Daftar periksa kualitas adalah daftar terstruktur yang membantu memverifikasi pekerjaan proyek dan kirimannya memenuhi serangkaian persyaratan. Data prestasi kerja. Data prestasi kerja meliputi kinerja teknis terencana dan aktual, kinerja jadwal yang direncanakan dan aktual, kinerja biaya yang direncanakan, permintaan perubahan yang disetujui sebagai bagian dari proses melakukan kontrol perubahan terpadu. Hasil kerja. Kiriman adalah produk, hasil, atau kemampuan yang unik dan dapat diverifikasi dalam kiriman tervalidasi yang dibutuhkan oleh proyek. Dokumen proyek. Dokumen proyek mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian, laporan audit kualitas, dan log perubahan yang didukung dengan rencana tindakan korektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dengan format nama _NIM dan jangan lupa diberi nomor kelompoknya masing-masing. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.